Ya, IHSG awal pekan dibuka melemah di level 6.800. Bagaimana prospek IHSG di akhir pekan dan sektor keuangan? Untuk membahasnya kita sudah bersama Janson Nasrial, SVP Research Kanaka Hita Selvera. Selamat pagi, Pak Janson, apa kabar? Selamat pagi Pak Dodi, kabar baik, apa kabar? And thank you for having me. Oke, Pak Janson, baru saja IHSG dibuka melemah ya di level 6.800-an. Analisis Anda seperti apa? Sepertinya ini ada tarik ulur ya antara Rusia, Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya, terus keadaan semakin memanas, terus dingin lagi, terus panas lagi gitu ya, berkelanjutan seperti itu semua, berkelanjutan seperti itu. Jadi ini volatilitasnya jadi semakin tinggi. Nah ini yang membuat kekhawatiran investor untuk sementara waktu mereka switch ataupun rotasi aset dari aset yang beresiko ke safe haven. Nah, safe havennya ini seperti surat utang negara ataupun emas. Nah, jadi sepertinya IHSG akan koreksi ya untuk beberapa hari ke depan, mungkin mencoba disupport antara 6.750 sampai 6.780. Well, which is cukup inilah ya. Reasonable karena kan juga awal tahun juga IHSG sudah cukup lumayan mengalami gain yang cukup signifikan, kurang lebih 3% sampai 4%, dan juga year to date mungkin bisa kali ya kita sharing screen ya. Year to date itu kita sudah mengalami capital inflow hampir 1 miliar US dollar ya, kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 14 sampai 15 triliun. Jadi year to date itu masih capital inflow despite tensi yang tinggi, mungkin semakin tinggi antara Ukraina, Rusia dengan negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. So artinya tidak menutup kemungkinan IHSG masih mencoba cenderungnya agak melemah beberapa hari ke depan, jadi mencoba disupport 6750 sampai 6775. Oke, secara umum dalam sepekan ini kan sebetulnya IHSG ada penguatan 0,3%. Bagaimana Anda membandingkan IHSG pekan ini dengan pekan lalu? Sepertinya sih tidak begitu banyak berbeda ya katalisnya. Jadi katalisnya itu ada beberapa, lebih banyak ke eksternal, yaitu ketegangan regional politik di antara Rusia dengan Amerika Serikat dengan Ukraina, dan juga faktor kenaikan inflasi. Nah ini yang memang menjadi masih beberapa konsideran untuk investor. Nah jadi dua faktor ini yang masih membuat IHSG itu masih cenderung sideways antara 6.800 sampai 6.850. Namun karena memang sudah mengalami gain yang cukup ini ya, yang cukup signifikan, juga memang IHSG memang sudah waktunya juga untuk koreksi, Pak Dodi. Oke, Pak Janson, dengan pengaruh risalah The Fed, kemudian normalisasi kebijakan moneter Amerika juga, apakah data ekonomi Indonesia ini, surat utang negara sampai investor domestik ini cukup untuk menjadi daya tahan? Justru kalau dengan prospek kenaikan inflasi, artinya kan ada prospek kenaikan suku bunga. Nah justru dengan adanya kenaikan suku bunga, sektor yang paling diuntungkan adalah sektor perbankan. Jadi artinya potensi net interest margin juga naik dengan adanya potensi kenaikan suku bunga. Lagi pula juga didukung oleh melimpahnya likuiditas. Likuiditas kita itu kurang lebih sekitar 1.400 triliun yang bisa digunakan untuk ekspansi loan gitu. Jadi melimpahnya likuiditas despite kenaikan suku bunga justru malah menguntungkan untuk sektor perbankan. Jadi beberapa hari ke depan apabila IHSG menyentuh ke bawah lagi di 6.700 sampai 6.750, nah itu bahkan buy on weakness ya di sektor perbankan, khususnya beberapa bank buku 4, bank BUMN maupun bank swasta gitu ya. Oke, Pak Janson, dengan pengetatan The Fed ini, Anda melihat seperti apa pengaruhnya inflow asing terhadap saham-saham big caps? Nah, kalau kita lihat kan kita share screen sekarang ya. Di share screen sekarang ini kita justru malah mengalami capital inflow for the time being. Dan capital inflow pun juga cukup besar, 1 miliar US dollar. Nah,
Yang masih diuntungkan kita adalah meskipun prospek ada kenaikan suku bunga, yang namanya real rate kita, real rate-nya Indonesia itu masih positif, dan positifnya itu melebar dibandingkan dengan spread-nya real rate-nya itu di Amerika Serikat ataupun di negara-negara Eropa. Real rate yang terjadi di negara-negara Eropa termasuk Amerika Serikat itu real rate-nya itu adalah masih minus. Yang saya maksudkan dengan real rate itu adalah perbedaan antara nominal interest rate dengan inflasi. Jadi real rate-nya di sana masih minus, kita di sini real rate-nya masih positif. Nah, itu yang membuat dugaan saya yang membuat capital inflow-nya itu masih cukup deras gitu ya. Despite ada prospek kenaikan suku bunga. So tightening justru malah yang ada kapital malah mengalir gitu ke Indonesia untuk di saham, bahkan perlahan lagi obligasi, karena diskrepansi antara real rate Indonesia dengan real rate-nya negara Amerika Serikat itu jauh beda. Jadi tightening justru saya lihat malah prospeknya mungkin sudah di price in kan faktor kenaikan suku bunga, karena memang real rate kita diskrepansi cukup besar. So justru malah dimanfaatkan momentum tersebut untuk mengumpulkan saham-saham big cap ya, khususnya sektor perbankan. Oke, ya di antara saham big cap tentu saja tadi sektor perbankan, ini saham bank apa yang masih Anda rekomendasikan kalau mempertimbangkan juga fundamentalnya? Iya, kalau mempertimbangkan pertama dari faktor likuiditas yang melimpah 1.400 triliun, lalu juga prospek kenaikan net interest margin dan ROE. Nah, jadi artinya itu bank-bank buku 4 seperti Bank BRI boleh itu untuk untuk dikoleksi buy on weakness di level-level antara 4.150 sampai 4.190 dengan target price masih cukup jauh di 4.900. Lalu juga Bank BNI buy on weakness di level-level antara 7.300 sampai 7.350 dengan target price masih cukup jauh di 8.500. Lalu Bank Mandiri di level-level antara buy on weakness antara 7.300 sampai 7.350 dengan target price di 8.600. Dan boleh juga mempertimbangkan yang highly sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Misalnya salah satunya adalah mungkin properti gitu ya. Nah, walaupun suku bunga naik, tetapi di satu sisi properti itu dengan melimpahnya likuiditas justru diuntungkan gitu. Jadi mungkin di dalam portfolio kita diatur 3 bank mungkin 1 properti gitu. Ini kita memanfaatkan momentum melimpahnya likuiditas gitu Pak Dodi. Oke, kalau bicara BBRI tadi mungkin bisa dielaborasikan lagi soal target harganya kalau kita mengacu juga pada kinerja brilian dan kemudian rencana buyback-nya. Justru dengan adanya rencana buyback membuat valuasi BRI juga semakin menarik. Jadi artinya lebar saham yang terjadi adalah semakin berkurang, EPS-nya juga akan naik gitu ya. So tetapi kita masih tetap bullish dengan BRI. Justru dengan adanya right issue malah makin memperkuat permodalan Bank BRI, bisa mensupport anak usahanya misalnya seperti agro ataupun BRI Syariah gitu, khususnya untuk digitalisasi banking gitu. Jadi artinya justru itu ditangkap positif dan dengan adanya perkuatan modal right issue plus juga dengan buyback justru malah membuat prospek saham BRI semakin menarik. Oke, Pak Johnson, kita harus break dulu sejenak pemirsa. Dialog saham akan kami lanjutkan usai jeda.